Shalom, selamat pagi Jemaat GPD Ebenezer Duku Pakis dan juga Jemaat GPD Gloria Karangrejo. Pagi ini kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi. Saat ini Renungan Pagi saya beri tema Trust and Obey. Bukan matras dan obeng ya, tetapi trust and obey, yaitu percaya dan taat. Katakan percaya dan taat. Haleluya. Langsung kita baca saja dalam Roma 1 ayat 5 sampai 6. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Haleluya. Saudara, seringkali kita sebagai orang Kristen, kita disebut sebagai orang percaya. Tetapi tidak semuanya orang percaya itu taat. Ketika kita melihat orang-orang yang barusan keluar gereja, saudara, mereka naik sepeda motor atau mobil. Ketika menghadapi lampu merah, ada lampu merah pun diterabas. Mereka tidak taat pada aturan. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya melihat sebuah video. Ada orang yang lagi merekam di depan rel sepur ya. Mereka berhenti dan mereka melihat ada sepeda motor yang melewati pembatas masuk itu. Dan seketika itu juga sepeda motor itu ditabrak dengan kereta api itu. Karena apa? Mereka tidak taat. Seringkali kita tidak taat akan firman Tuhan, sehingga berkat-berkat Tuhan tidak kita terima. Ya. Sebenarnya perintah Tuhan itu tidak berat. Coba kita baca dalam 1 Yohanes 5 ayat ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Jadi perintah Tuhan itu tidak berat buat saudara dan saya. Hanya sayang sekali kita tidak mau menurut. Ya, kita tidak mau apa yang Tuhan firmankan pada saat ini. Seringkali kita menolak. Ya. Ada beberapa contoh dalam Alkitab. Abraham dalam Ibrani 11 ayat 8 mengatakan, karena iman, ya, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Saudaraku, Abraham karena iman, karena percaya, maka Abraham taat. Apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupannya, mereka taat kepada Tuhan. Dan akhirnya Abraham diberkati. Ya. Kita ambil contoh lagi, yaitu tentang janda Sarfat. Kita baca 1 Raja-Raja 17 ayat ke-8 dan 9. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ketika Elia mendengar firman Tuhan, Elia langsung bertindak. Elia percaya dan taat. Lalu dalam 1 Raja-Raja 17 ayat ke-15 sampai 16, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Janda Sarfat sangat taat akan apa yang dikatakan oleh Nabi Elia. Padahal waktu itu ia hanya memiliki segenggam tepung dan segelas minyak. Tetapi Elia menyuruhnya supaya membuatkan sebuah roti bundar untuknya.
Dan janda ini taat. Mereka membuatnya lalu diberikan kepada Elia. Dan apa yang ia alami ketika janda ini taat akan apa yang dikatakan oleh Nabi Elia, maka ia melihat mujizat. Tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli itu tidak pernah habis. Inilah berkat dari sebuah ketaatan. Ya, percaya dan taat. Percaya dan taat itu tidak bisa dipisahkan. Kita percaya bahwa Tuhan kita Allah yang Maha Kuasa, tetapi kita juga harus taat apa yang dikatakan dalam firman-Nya. Amin. Seperti kita memakai sepatu, kita tidak bisa memakai sepatu kanan saja, pasti nggak enak. Kalau kita memakai sandal, kita tidak bisa memakai sandal itu kiri saja, pasti tidak enak. Jadi percaya dan taat itu harus kita lakukan supaya kita diberkati oleh Tuhan. Ada satu contoh lagi dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu dalam Lukas 5 ayat 4-6. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Haleluya. Saudara, Petrus adalah seorang penjala ikan yang handal. Dia tahu di mana waktu untuk menjala ikan. Dan sudah sering ia lakukan dan mendapatkan banyak sekali ikan. Namun ketika saat itu Petrus bekerja sepanjang malam, ya, menjala ikan, dan mereka pulang dengan ngeluntung alias song, tidak mendapatkan ikan apa-apa. Tetapi ketika Petrus bertemu dengan Yesus dan Petrus taat apa yang dikatakan oleh Yesus, sehingga Petrus melakukannya, dan apa yang ia terima, berkat yang luar biasa. Ketika kita percaya dan taat akan firman Tuhan, maka berkat itu pasti akan kita terima. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami ucap syukur padamu. Kami ingin belajar ya Tuhan, percaya dan taat akan firman-Mu, supaya kami diberkati. Biarlah aktivitas kami sepanjang hari ini Kau sertai, dan kami selalu rindu untuk percaya akan firman-Mu dan taat untuk melakukannya, sehingga kami bisa menikmati berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.